Salam damai sejahtera kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Kiranya kita semua tetap di dalam rahmat dan anugerah Tuhan. Mari kita melanjutkan pemberitaan mengenai mengenal kebenaran, mutlak untuk kebenaran, dan memberitakan kebenaran di zaman jahat sekarang ini. Kita masuk di dalam berita yang keempat, pemulihan kebenaran-kebenaran subjektif dalam Injil Yohanes. Ini meneruskan pemberitaan sebelumnya, bagaimana Anda dan saya perlu disusun dengan kebenaran untuk menyatakan keesaan kita dengan Allah dan dengan sesama saudara-saudari. Dan di dalam penyusunan kebenaran ini ada dua aspek, yaitu aspek objektif dan aspek subjektif. Di dalam berita kali ini adalah bagaimana kita memulihkan kebenaran-kebenaran subjektif dalam Injil Yohanes. Pemulihan, kita akan memberikan penjelasan bahwa pemulihan bukan suatu organisasi. Pemulihan artinya kita kembali kepada yang ada sejak semula. Jadi sesuatu yang sudah ada di dalam firman Tuhan, namun sejak waktu tertutup oleh bisa ajaran lain, atau oleh kebudayaan, ataupun pemikiran-pemikiran yang lain. Maka sudah seharusnya Anda dan saya kembali kepada yang sudah ada di dalam firman Tuhan. Kemudian dari apa yang sudah ada ini, mari kita menikmati dan akhirnya menjadikan satu reaksi di dalam diri kita, maka yang objektif ini akan menjadi subjektif bagi kita semua. Mari kita lihat poin-poin di dalamnya. Tuhan damba untuk memulihkan kebenaran-kebenaran subjektif di dalam kitab suci. Sekali lagi, di dalam kitab suci ada dua aspek kebenaran, objektif dan subjektif. Apa yang Tuhan inginkan bukan hanya kita mengenal Tuhan secara objektif, namun kita juga maju secara subjektif. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15-16, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lukas pasal 15 ayat 17 sampai ayat 17, 22 dan 23. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Amin. Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kebenaran-kebenaran dalam kitab suci selalu terdiri dari dua aspek, aspek objektif dan aspek subjektif. Saudara-saudari, apa yang dimaksud dengan aspek objektif dan aspek subjektif? Secara singkat, aspek objektif adalah sesuatu yang tidak memiliki daya dobrak atau impact di dalam diri seseorang. Sedangkan aspek subjektif adalah segala sesuatu yang membuat dirinya ada satu pengubahan, ada satu reaksi, ada satu realitas dari dalam dirinya mengalir keluar menjadi satu perwujudan yang jelas. Karena itu, misalnya dalam hal ini keselamatan Allah juga memiliki aspek objektif dan aspek subjektif.
Di dalam Roma pasal 5 ayat 10 dikatakan, jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Ini boleh dikatakan adalah aspek objektif. Sedangkan aspek subjektifnya adalah lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Di dalam pemahaman Alkitab juga demikian. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dan ayat 16. Ayat 15 mengatakan bahwa Timotius sejak kecil sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman. Namun demikian, bagi Timotius, Rasul Paulus mendorong bahwa apa yang ada di dalam dirinya, firman menjadi iman, ini perlu memberikan satu impact, satu daya dobrak, realitas yang ditujukan kepada hal yang kelihatan. Maka di dalam ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi Timotius didorong untuk mengajar, memberitakan firman Tuhan, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah apa yang diterima oleh Timotius, diteruskan kepada sesamanya, sehingga menjadikan semuanya ini memiliki kebenaran yang utuh. Kebenaran objektif adalah bagi pengalaman subjektif. Saudara-saudari, tatkala kita membaca firman Tuhan, apa yang kita ketahui ini masih berhenti di dalam diri kita. Kalau kita menikmati, kalau kita mengalami, maka ada satu realitas yang kita perhidupkan berdasarkan firman ini. Inilah yang Tuhan inginkan, supaya kebenaran di dalam kita dari objektif menjadi pengalaman subjektif. Kebenaran aspek objektif bagi kita adalah Kristus yang memenuhi tuntutan keadilbenaran Allah melalui penebusan. Jadi oleh darahnya mendamaikan kita dengan Allah. Ini adalah urusan Kristus dengan Allah. Sedangkan kebenaran subjektif adalah Kristus yang bangkit menjadi roh hayat yang berhuni di dalam kita. Sekarang yang subjektif adalah urusan Kristus dengan kita, yang mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 22-23, kita tahu ini adalah cerita anak yang bungsu yang hilang, memboroskan harta orang tuanya ke negeri yang jauh. Dan sampai satu saat ada satu titik balik, di mana dia menyadari bahwa apa yang dia ingat di rumah bapaknya itu penuh dengan kelimpahan makanan. Jadi titik balik ini ada sesuatu yang subjektif di dalam anak bungsu ini, yaitu makanan yang berlimpah. Maka dia segera memutuskan untuk balik. Dan waktu balik ke rumahnya kita lihat bapaknya melihat dari jauh, hatinya tergerak oleh belas kasihan, segera ayahnya berlari memeluk dia. Dan apa yang bapak sediakan, ada jubah yang terbaik, ada cincin, ada kasut. Namun demikian, kita lihat titik balik awal adalah makanan yang berlimpah belum diberikan. Maka ini masih bersifat objektif. Lalu ternyata kita lihat ayahnya melanjutkan. Dan ambillah anak lembu yang tambun, sembelihlah, mari kita makan dan berpesta, bersukaria. Inilah aspek subjektif. Puji Tuhan. Sehingga titik balik dari anak yang bungsu ini, bahwa di rumah Bapa penuh dengan kelimpahan, itu ternyatakan menjadi sesuatu realitas di dalam dirinya. Ya, jadi kita lihat bagaimana juga di dalam Roma pasal 8 ayat 3, Allah mengutus putranya di dalam daging, dikuasai oleh dosa namun tidak ada dosa. Lalu menjadikan melalui penebusannya, melakukan satu penebusan. Dan sampai ayat 29 dan 30, Kristus yang bangkit menjadi roh, sedang menggarapkan dirinya ke dalam kita, supaya kita makin hari makin diserupakan, serupa dengan gambar Kristus. Kebenaran-kebenaran subjektif dihubungkan dan disusun dengan roh dan hayat yang menghasilkan kehidupan gereja. Puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini waktu kita menikmati firman Tuhan, kita perlu menggunakan roh kita. Sehingga firman yang asalnya firman yang tertulis, ini dengan roh kita menjadikan firman yang hidup. Allah yang berbicara kepada kita. Dan hasilnya adalah menghasilkan kehidupan gereja. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, Tuhan mengatakan roh yang memberi hidup.
Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat. Hari ini perkataan Tuhan ada di dalam firman-Nya. Dan waktu kita menikmati firman, kita perlu menggunakan roh kita. Sehingga firman ini menjadi firman hayat. Dan hasilnya adalah penghidupan gereja. Di dalam Roma pasal 16, ini adalah satu ayat bagaimana Rasul Paulus mengapresiasi, yaitu Priscilla dan Aquila. Mereka adalah suami istri yang melayani, bahkan mempertaruhkan nyawanya bagi ministry rasul. Saudara-saudari, ini semua karena mereka mengalami firman Tuhan dengan roh dan menjadi hayat di dalam hidup mereka. Bagian selanjutnya, pengalaman-pengalaman subjektif akan Kristus dalam Injil Yohanes. Sekarang kita masuk secara khusus dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 14. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes pasal 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudari, ini adalah serangkaian ayat bagaimana Kristus di dalam Injil Yohanes begitu subjektif, yaitu Allah yang ingin masuk ke dalam manusia, menjadi satu dengan manusia. Injil Yohanes menyajikan pengalaman subjektif akan Kristus sebagai hayat. Ya, di dalam bahasa Yunani adalah zoe, yaitu hidup kekal, hayat kekal, yang adalah sumber hayat. Dan juga ini menjadi mata air hayat di dalam pasal 4 ayat 14. Dan menjadi roti hayat untuk kita makan, tersusun di dalam kita. Juga keluapan hayat. Di dalam Yohanes pasal 7, Tuhan sendiri mengatakan, barang siapa yang haus, minum dia, maka di dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hayat. Juga Tuhan Yesus sebagai terang hayat. Juga sebagai padang rumput hayat. Kita adalah domba-dombanya. Untuk makan dia, tersusun oleh dia dengan segar. Kebangkitan hayat. Ini cerita Lazarus yang mati sudah 4 hari busuk. Tapi ada Tuhan, ada kesegaran, ada kebangkitan hayat. Dan juga nafas hayat. Ini dalam Yohanes pasal 20 ayat 22. Tuhan datang ke dalam murid-muridnya, kepada murid-muridnya. Dan mengembuskan dirinya menjadi nafas hayat. Saudara-saudari, kalau dia adalah nafas hayat, kalau dia mengembuskan dirinya, kita hanya menghirup dia. Kita bersatu dengan dia. Injil Yohanes pasal 1 secara lengkap menyajikan Kristus secara subjektif sebagai firman Allah yang berbicara. Ini dalam ayat 1. Dan juga berinkarnasi menjadi manusia untuk bisa dijamah, bisa didekati, bisa dikontak. Kita bersyukur saudara-saudari kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berbicara, Allah yang dapat dijamah, Allah yang begitu dekat dengan manusia. Ini di dalam ayat 14. Dan juga menebus di dalam ayat 29. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan menjadi roh seperti merpati, yang lemah lembut, yang melahir ulangkan kaum berimannya. Dan mengubah kaum beriman menjadi batu hidup. Ini di ayat 42, di mana Tuhan bertemu dengan Simon dan mengubah namanya menjadi Petrus, yang artinya batu. Dan Petrus sendiri menulis bahwa kita semua juga akan diubah menjadi batu yang hidup bagi bangunan rumah Allah yang rampung Yerusalem baru. Ini di dalam ayat 51. Inilah Injil Yohanes pasal 1 secara lengkap menyajikan apa yang pada kekekalan yang lampau sampai kepada kekekalan yang akan datang. Haleluya, inilah Kristus kita yang begitu subjektif bagi kita. Injil Yohanes pasal 15 secara khusus menyajikan Kristus secara subjektif sebagai pokok anggur yang benar. Dan kita kaum beriman sebagai ranting-rantingnya yang tinggal dalam pokok anggur. Puji Tuhan, tinggal untuk menyesap, ya, dan untuk dapat berbuah lebat dan tetap. Saudara-saudari, kita sebagai ranting-rantingnya,
kita tidak terhitung apa. Kalau Anda lihat ranting dari pokok anggur, tidak ada gunanya untuk dibuat, tidak bisa dibuat meja atau kursi. Ya, tetapi pokok anggur dan ranting yang dilihat adalah buah anggur. Maka dikatakan kalau kita tinggal di dalam Kristus, walaupun kita tidak terhitung apa-apa, puji Tuhan, kita bisa memuliakan Dia dengan berbuah lebat, mendapatkan sesama kita, mendapatkan kaum beriman, dan buah ini menjadi buah tetap. Selanjutnya kita bisa saling mengasihi dengan yang lain. Jadi sesama ranting ini tidak ada golongan, tetapi bisa saling mengasihi dan mendorong satu sama lain untuk tetap tinggal di dalam pokok anggur dan bersaksi kepada dunia. Inilah Injil Yohanes pasal 15 secara khusus bagaimana Kristus secara subjektif sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Selanjutnya, kebenaran-kebenaran subjektif akan hidup gereja di dalam Injil Yohanes. Puji Tuhan, Injil Yohanes bukan hanya menyajikan Kristus yang subjektif bagi kita, tetapi juga menyajikan hidup gereja ya bagi kita semua. Yohanes pasal 3 ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Yohanes pasal 12 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes pasal 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara-saudari, ini adalah serangkaian ayat yang menyatakan penghidupan gereja di dalam Injil Yohanes. Walaupun kata gereja tidak disebutkan dalam Injil Yohanes, jadi secara teks tidak dikatakan, namun fakta keberadaan gereja dinyatakan di dalam Injil Yohanes. Gereja tersusun dari mempelai perempuan Kristus. Ini dalam pasal 3, gereja adalah kawanan domba yang keluar dari kandang dan menemukan padang rumput untuk menikmati Kristus yang segar. Lalu gereja juga adalah banyak butiran gandum. Di dalam pasal 12 ayat 24. Tadi dikatakan ya, Kristus satu biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati menghasilkan kita semua banyak butiran. Dan banyak butiran ini dibaurkan menjadi satu roti. Saudara-saudari, inilah tubuh Kristus gerejanya. Dan juga gereja adalah rumah Bapa. Ya, kita semua adalah rumah Bapa, tempat tinggal Bapa. Juga adalah pokok anggur putra. Kita adalah ranting-rantingnya. Gereja juga adalah manusia baru dari roh itu. Gereja juga terdiri dari banyak saudara Tuhan di dalam kebangkitan. Saudara-saudari, inilah fakta keberadaan gereja di dalam Injil Yohanes. Anda dan saya kiranya perlu tersusun ya di dalam hidup gereja untuk menyatakan penghidupan gereja di mana Kristus bisa dinyatakan di tengah-tengah kita. Hasil dari pengalaman subjektif kita akan Kristus sebagai hayat adalah kehidupan gereja. Sebagai rumah pesta dengan Marta yang melayani, Lazarus yang bersaksi, dan Maria yang mengasihi Tuhan dengan mutlak. Dan kehidupan gereja sebagai penggembalaan kawanan domba Allah. Saudara-saudari, hari ini kalau Anda dan saya menikmati Tuhan di dalam firman-Nya, dari firman yang objektif menjadi yang subjektif. Dan ini kita nyatakan di dalam penghidupan gereja. Dikatakan di sini penghidupan gereja adalah sebagai rumah pesta. Ada Tuhan di sana dan juga ada Marta yang melayani. Di dalam kehidupan gereja perlu Marta yang melayani. Ya, di dalam hidup gereja ada kalanya ada keperluan secara praktis, makanan, pelayanan-pelayanan yang lainnya. Kita perlu Marta-Marta hari ini. Juga Lazarus yang bersaksi dari kematian mengalami kebangkitan. Kita perlu lebih banyak kaum saleh yang bersaksi bagi Tuhan. Di masa pandemi ini kita perlu kesaksian yang kuat
bahwa kita memiliki hayat kebangkitan. Kita memiliki Kristus menjadi iman yang hidup di dalam kita. Kita juga perlu Maria yang mengasihi Tuhan, yang mempersembahkan, memecahkan buli-buli minyak berisi minyak narwastu yang wangi dicurahkan di atas kepala Tuhan. Kita memerlukan Maria yang mau mempersembahkan segalanya yang terbaik kepada Tuhan. Saudara-saudari, baik Marta, Lazarus, dan Maria ini perlu ada di dalam hidup gereja sebagai rumah pesta. Demikian juga gereja sebagai satu kawanan domba, di mana Injil Yohanes ditutup dengan pasal 21. Tuhan yang memanggil Petrus untuk mengembalakan domba-domba Allah. Saudara-saudari, kita perlu menghadirkan hidup gereja kita sebagai rumah pesta, sebagai kolam penggembalaan kita, sehingga semua yang ada dalam hidup gereja jangan ada satu pun yang hilang. Karena mereka semua terbina, terjaga di dalam rumah Tuhan. Semua kebenaran subjektif dari Allah Tritunggal kepada kita semua seharusnya diteruskan menjadi pengalaman subjektif kita terhadap kaum beriman melalui roh dan hayat. Puji Tuhan, hanya melalui roh dan hayat. Dengan demikian semua aspek kebenaran diterapkan kepada kita semua. Baik objektif maupun subjektif. Semuanya perlu tersusun di dalam kita secara seimbang. Inilah menggenapkan kepuasan Allah. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17 dikatakan roh itu dan mempelai perempuan. Ini menunjukkan bagaimana pengalaman kita bersama dengan roh itu menghasilkan satu mempelai perempuan dan menghasilkan satu suara dan satu ekspresi Allah dan manusia. Semoga berita ini menjadi berkat kekuatan bagi Anda dan saya bahwa hari ini kita di tengah-tengah pemulihan Tuhan, kita mau memulihkan kebenaran yang subjektif, yaitu pengalaman kita dengan Tuhan, dengan roh dan hayat untuk menyusun kita semua bagi kehidupan gereja yang memuaskan hati Allah. Mulia bagi Tuhan. Amin.